Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita sampai hari ini, membangunkan kita dalam kondisi sehat, memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan zikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi catatan amal soleh untuk kita semua, menjadi ampunan dosa untuk kita semua, dan insya Allah ditingkatkan derajat ketakwaan kita oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dan yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita zikir pagi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari
la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai pasal 82. Man wajada samarata amalihi ajilan. Barang siapa yang merasakan buah amalnya ajilan. Ajilan itu maksudnya segera di dunia. Fahuwa dalilun, maka itu menjadi bukti ala wujudil qubuli ajalan, atas diterimanya amal tersebut ajalan nanti di akhirat. Jadi amal itu diterima itu apakah nanti di akhirat diterima? Ya akan terlihat ketika di dunia. Sebenarnya kalau kita bicara tentang amal itu diterima oleh Allah syaratnya cuma dua saja sebenarnya. Nomor satu adalah niatnya karena Allah. Maka kan kalau kita baca niat itu semuanya, misalnya usolli fardhu subhi rakaat ini akhirnya apa? Lillahi ta'ala. Nanti kalau puasa apa itu? Nawaitu soma godin anada ifar di syahri ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu nomor satu, niat itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah.
Lah kalau kan niatnya bukan karena Allah ya nggak diterima. Sudah itu aja. Rumusnya sederhana. Melakukan amal itu karena Allah. Sholat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah. Ternyata ngomong lillahi ta'ala itu tidak mudah. Karena godaannya itu kemudian kita melakukan amal karena lili yang lain. Karena sesuatu yang lain. Ada orang beramal karena ada orang, beramal karena ada orang gitu ya. Artinya beramal karena orang lain, bukan karena Allah. Nah, ada orang yang beramal karena bukan pengen dapat suara ya. Nah, itu ya. Ada orang yang beramal karena pengen dapat suara. Maka ketika tidak dapat suara diminta lagi, ya kan gitu. Ya karena linya sudah beda, bukan karena lillah. Tapi karena lillah ya sudahlah, apapun itu ya Allah saja itu. Nah, memang ini menjaga hati supaya lillah itu tidak mudah. Maka misalnya tentang ayat sedekah itu ya. Ayat sedekah itu panjang sebenarnya kalau kita mau baca. Mulai yang kita ini di luar yang ayat-ayat yang lain. Kalau Al-Baqarah itu membahasnya dari 261 itu sampai nanti 274. Nah, itu cukup panjang tuh. Ada ayat yang kemudian Allah ingatkan ini perkara niat. Kalau nggak salah 264 apa 263 itu berarti ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyampaikan ngomong-ngomong ke orang lain dan menyakiti orang yang diberi. Nah itu ya. Jadi ini bahayanya nih, sedekah itu mungkin sudah kita lakukan tapi dia bisa batal pahalanya gara-gara kita kemudian menyebut-nyebut. Nah itu bahasanya gitu ya, menyebut-nyebut apa yang sudah kita sedekahkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, seperti orang-orang yang sedekah karena riya dan karena dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Enggak percaya dia bahwa nanti akan mendapatkan balasan di hari akhir. Nah, ini sekarang tak kasih PR nih, bapak-bapak nih. Saya tanya dulu nih, nek Jumatan. Jenengan itu Jumatan itu nek kira-kira infak lebih seneng nunggu infake muter apa jenengan lebokke menuju kotak infak? Tak tanya ini, jawab dengan jujur. Lebih seneng nunggu kotake muter teko ning ngarep. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Yang butuh sedekah itu kotake apa jenengan? Ya benar nggak? Ini coba kita pikir nih, kita pikir dengan nalar kita. Kita ini sedekah nunggu kotak teko, berarti yang butuh sedekah kotake, bukan kita. Jangan ya Pak. Kita ini sedekah soalnya sing sandinge nglebokke mosok aku rak nglebokke. Itu hati-hati itu di situ tuh. Ya kan? Jadi ini unsur hati Pak, meluruskan niat ini masalah sepele iki. Masalah kotak amal muter. Mosok sing sandingku nglebokke aku rak nglebokke. Nah ini bahaya nih. Wes nglebokke mek 2000 niate salah meneh. Ya kan gitu. Jadi ini masalah niat, meluruskan niat itu bukan perkara mudah, tidak mudah. Nah, makanya ini saya menantang panjenengan, saya sok ini
Nah iso Jumatan iku ora usah nunggu kotake, jenengan sing menuju kota. Nah ini kalau memang niatnya lillahi ta'ala. Lah engko kemudian lah engko nek kotake terus muter tok ora apa-apa, mong kotake dianggap bae kuwi mau apa mobil-mobilan mlaku gitu. Enggak, ora sing mlebu ora apa-apa gitu. Karena orang sudah memasukkan ketika dia datang masuk ke masjid, dia cari kotaknya, dia masuk. Nah itu loh, nggak peduli kotaknya ini lewat di depannya dia karena ini masalah niat. Nomor satu, sekali lagi, yang sulit di dalam kita amal itu diterima, niat karena Allah. Itu. Nah, coba nanti pikir itu ya, besok itu benar nggak itu? Kira-kira saya itu kemarin itu apa masukkan itu karena apa? Karena nggak enak sama sebelah atau karena apa? Apalagi kalau kemudian apa dikasih daftar donatur, wah disebar. Ini Pak, yang lain sudah nyumbang sekian, jenengan mau nyumbang berapa? Wah, ini, lihat daftar listnya yang atas, aduh, sing dhuwur kok semene, mosok aku kok kurang dari segitu kan gitu. Jadi ketika kita ngisi itu karena apa? Ya karena tadi melihat orang lain, bukan karena dari hati. Maka itulah sebabnya kalau kita ingat kisah ya, ketika mau perang Tabuk itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, saya akan sedekahkan setengah harta saya untuk perang. Nah, kemudian ya diterimalah ya Rasulullah. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, saya kan Umar tanya, Abu Bakar sudah? Ya sudah. Berapa yang disedekahkan Abu Bakar? Abu Bakar sedekah semuanya katanya. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, lah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Cukup Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan untuk keluarga saya. Oh, itu orang yang hebat. Mendengar itu, maka Umar kemudian, ya kalau gitu saya ikut Abu Bakar saja ya Rasul. Ya nggak jadi setengah, semuanya saya sedekahkan. Kata Rasul, oh ora usah, cukup setengah. Kenapa? Karena niatnya tadi setengah, ya kan? Setengahnya gara-gara lihat Abu Bakar. Kira-kira begitu tuh. Nah kita ini kan sering tuh ketika kita mau itu lihat temannya, wah segitu ya. Padahal janjiannya hati yang terdalam itu pengennya ada angkanya sudah kita pikirkan, tapi kemudian lihat orang lain, wah kok lebih besar, kita kemudian ikut besar. Nah ini ya bukan perkara apa ya, ini perkara masalah hati nih. Sekali lagi jangan kita batalkan sedekah kita seperti orang yang ria tadi. Ya berarti bukan karena Allah deh. Ya, nah itu nomor satu, itu niat. Luruskan. Melakukan apapun niatnya karena Allah. Itu gampangannya kalau saya memberikan ilustrasi sedekah itu paling gampang, gitu ya. Lah termasuk sholat itu juga karena Allah. Jenengan baca Quran juga karena Allah. Jenengan dzikir juga karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Artinya sekarang itu gampang mendeteksinya ya. Kita ini sebenarnya karena Allah atau tidak? Kita karena Allah atau karena manusia? Kita sholat karena Allah atau karena manusia? Kalau jenengan sholat karena Allah, maka insya Allah Anda akan menjadi orang-orang yang sholat malamnya rajin. Itu karena Allah. Orang yang mau sholat malam itu pasti karena Allah, bukan karena orang. Lah dhewean sapa sing arep ngerti, gitu ya. Kalau dia sholat malam itu bangun malam-malam sendiri terus sholat sendiri, ya kan? Itu karena siapa? Dia melakukan itu pasti karena Allah. Ya, ora usah terus mengganggu status, terus bikin WA-ne grup. Ayo, apa? Tahajud. Oh, WA-ne grupnya tahajud. Setelah itu tidur lagi dia, kan repot lagi ini kan. Jadi ini yang menjadi persoalan kita, Pak. Niat itu tidak mudah. Meluruskan niat apapun ya kegiatan kita. Sebenarnya kan semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah manakala niatnya karena Allah. Bekerja niatnya karena Allah itu ibadah. Membantu orang itu ibadah.
Maka sering saya kemudian memotivasi teman-teman apapun pekerjaannya, saya katakan, oh itu kalau niatnya ibadah, insya Allah. Jangan kemudian bicara tentang nominal berapa yang kemudian dihasilkan. Allah lebih tahu gitu ya. Misalnya kalau teman-teman Gojek gitu ya, ya sudah itu niatnya karena Allah bekerja itu. Sudah, dia keluar dari rumah, aplikasi dihidupkan, lillahi ta'ala saja, ya Allah saya ingin mencari nafkah untuk anak istri saya yang halal. Oh insya Allah. Perkara nanti kemudian ternyata hari itu zong gitu ya, ya sudah, berarti memang takdirnya begitu. Allah takdirkan hari itu rezekinya lagi segitu saja. Ya ini diterima karena niatnya karena Allah. Lah kalau niatnya karena pengen dapat duit, ya gak bernilai ibadah, Pak. Kalau niatnya pengen dapat duit itu, ketika nggak dapat duit itu kecewa, ya kan? Sudah usaha, ikhtiar, mati-matian, ternyata nggak ada hasilnya, kecewa. Tapi kalau niatnya karena Allah, setiap tetesan keringat ketika kita bekerja itu menjadi nilai ibadah, gitu. Nah itu melihatnya. Kedua, amal itu diterima manakala kita mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau kemudian kita mengikuti cara Rasul, ya itulah ibadah. Ya ibadah itu kan, misalnya Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Nah, itu ya prinsip itu. Misalnya kalau salat itu kayak apa? Jadi Rasul itu dulu ngajarkan salat itu kayak gini. Gerakan sholat seperti ini, kemudian bacaannya seperti ini gitu. Nah kenapa kemudian terjadi perbedaan? Nah itu kalau kemudian kenapa terjadi perbedaan? Karena Rasul itu juga ada variasinya. Misalnya contoh, mengangkat tangan, ya Rasul itu ada variasi. Kadang mengangkat sekuping, ya kan? Kadang sepundak, kadang apa iki? Nah, sedada. Itu variasi, tergantung kebetulan sahabat itu lihatnya pas apa. Sehingga kemudian terjadi perbedaan. Ya semuanya selama ada dasarnya oke-oke saja. Yang jadi masalah kalau nggak ada dasarnya bikin aturan sendiri ya repot ya. Itu ya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah itu juga macam-macam. Kalau kita ngomong doa iftitah itu variasinya macam-macam, Pak. Nah, cuma kan mungkin karena kita itu belajarnya dari SD diajari itu, ya itu aja. Saya yakin jenengan itu sing dibaca itu ya ketika jenengan diajari waktu SD. Wes itu nancep ora ono sing liyane, itu aja kan. Padahal banyak. Doa iftitah itu banyak variasinya. Itu. Ya monggo nanti kita belajar lah ini. Saya nggak mau bahas ini secara detailnya, tapi nanti kita bahas kapan-kapan. Contohnya begitu, ya termasuk doa bacaan ketika ruku itu, ketika sujud itu bisa berbeda-beda, ada variasinya. Ya tergantung kita mau mengambil yang mana itu. Yang penting sekali lagi ada dasarnya. Nah kita ini kan nggak pernah mereview nih, sudah diajari tapi nggak pernah mereview. Ini janjiannya ono dasarnya apa ora? Itu kesalahan kita, Pak. Kita ini sholat tapi ya mungkin ya karena tadi pelajaran yang kita terima zaman dulu itu aja sudah kita pakai. Tapi pertanyaannya benar nggak sebenarnya itu? Nah itu harus kita evaluasi, benar nggak? Ya kalau kemudian ada dasarnya, oke, kita lanjut. Kalau nggak ada dasarnya, ya sudah. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau jenengan itu melihat orang lain kok agak beda ya sholatnya ya jangan menjustifikasi dulu. Wah orang itu salah, enggak. Kita lihat dulu tuh apa ada yang kayak gitu ya. Nah, misalnya kalau mungkin yang tidak ada itu ya. Yang tidak ada itu kadang ada orang yang karena pengen sholatnya khusyuk itu terus sholat sambil silat. Sambil silat itu begini, takbir gitu ya. Takbiratul ihram itu karo mutar-mutar.
Pernah lihat takbiratul ihram mutar-mutar itu? Allahu Akbar. Wah, yang mungkin apa ini jurus silat kali ya. Jadi, wah, dadak mutar-mutar ngene iki ra ono iku. Nah, itu jelas tidak ada. Nah, itu, ya saya nemui gitu ya, ada orang kayak gitu. Ya, itu yang enggak ada. Ya ngono ku ya engko nek diilokke ya gimana gitu. Ya itu harus diluruskan. Makanya kenapa kok begitu? Ya biar khusyuk katanya. Ya enggak pas gitu. Karena kita harus mengikuti Rasulullah. Kalau menambahkan sesuatu yang tidak ada kaidah, tidak ada aturan yang benar. Ya kalau menambahkan sesuatu entah itu gerakan atau entah itu bacaan yang tidak ada ajarannya, tidak ada sunnah. Ya kalau memang tidak ada ya tidak bisa. Kalau untuk misalnya kalau untuk sholat ya nggak bisa. Gitu ya. Kecuali misalnya gini, kecuali doa. Doa ini kalau ngomong doa ya. Doa itu bisa dibaca apa saja yang ketika ditambahkan, yang dibolehkan. Misalnya kalau kemudian Anda sujud, nambah doa boleh, boleh. Ya, neng yo nganggone basa Arab. Aja terus apa? Nganggo basa Jawa, ya ora pas gitu ya. Dalam hati boleh. Dalam hati. Dalam hati boleh. Terus tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu ini saya tanya dulu jenengan itu kalau tahiyat akhir baca doanya sampai mana nih? Lah ya yang paling akhirnya apa biasanya Pak Ajat paling akhir? Sampai sholawat toh. Ya itu namanya orang yang rugi itu gitu. Wah, ada kesempatan untuk tambah doa. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi silakan ditambah doa yang diperbolehkan. Gitu ya. Itu silakan aja dalam konteks yang tadi ya. Tapi kalau untuk yang lain ya di luar itu ya tidak boleh dong. Ya, jadi ada pakemnya. Nah, sholat itu ada pakemnya. Nggak bisa kemudian sholat kita pakai cara sendiri. Nah, ibadah-ibadah yang apalagi ya? Misalnya kalau kemudian umroh, haji, ya kan ada pakemnya, gitu kan? Nah, cuma kalau misalnya katakanlah ritual umroh, nah, kalau ditanya, janjiannya doanya apa sih? Nah, kalau kita kemudian merujuk kepada hadis, tidak ada yang disebutkan doa-doa khusus ketika misalnya tawaf ataupun sa'i, gitu ya. Kalau kita merujuk pada hadis, tidak ada doa khususnya. Cuma kan orang kita ini nek ketoke ora digaweke doa khusus, ketoke ora mantep. Nah, gitu kan. Maka kemudian nanti setiap biro umroh itu bikin buku panduan doa tawaf. Padahal saya yakin ketika dia tawaf arep buka ki bingung gitu. Karena ngapalke wis ora apal. Arep buka bingung gitu. Iki ning ndi mau sing halaman pira? Wis ngono isih ditabrak-tabrak karo wong burine. Ah iki mau maca iki ditabrak terus. Jadi ra sida. Nah, itu. Maka dibikin yang sederhana-sederhana saja lah, yang kayak gitu. Karena memang Rasulullah tidak ada doa khusus. Maka kemudian kita boleh doa apa saja. Tawaf ping 7 ya memang mungkin itu karpe dengan membuat doa khusus itu ngerti oh iki wis muter 1 kali, ini muter 2 kali. Ya betul karpe baik. Gitu ya. Tapi kalau kemudian secara teknis itu tidak memungkinkan ya sudah. Maka kemudian apa katanya wis nganggo doa sapu jagat wae Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu enggak apa-apa. Oh memang isone kuwi kok. Itu. Jadi kita itu membuat mudah, jangan membuat sulit. Kalau memang ada apa kemudahan-kemudahan ya di dalam ritual ibadah. Itu kalau kemudian umroh, haji gitu kan. Nah, kalau kemudian misalnya haji ketika lempar jumroh gitu. Ya sudah lempar jumroh saja.
Itu. Ya ora usah kemudian karena kemudian dibayangkan ini sedang melempar setan, wah itu. Terus kemudian kita seakan-akan ngomong memaki-maki setan, ya nggak benar juga itu ya. Ini ibadah, ritual saja sudah. Lakoni dengan baik, gitu aja. Jadi kalau sekali lagi tadi, bagaimana kita meniru Rasulullah? Ya Rasulullah melakukan seperti apa, kita ikuti aja. Yang kira-kira tidak membebani kita ya sudah, jangan kemudian kita bikin aturan-aturan yang justru membebani. Rasulullah itu memberikan kemudahan karena tahu ada kasus-kasus yang mungkin terjadi kepada kita. Misalnya, bagaimana kalau kita bangun kesiangan? Maka Rasulullah pun pernah bangun kesiangan. Jadi apa dikira itu Rasulullah itu terus tidak pernah kesiangan sholat subuh? Pernah. Nah ini dalam rangka memberi contoh. Kalau kita ini bangun kesiangan, ya terus bangun sholat. Nah ini kan kita enggak, wah wes telat, wes telat ya ora usah, kan gitu. Nah maka kemudian ada contohnya, Rasul pernah bangun kesiangan, itu tetap sholat subuh, gitu, tidak kemudian tidak. Nah itu ini contoh ya. Misalnya lagi, ketika di dalam perjalanan itu bagaimana Rasulullah itu sholatnya. Rasulullah pernah sholat di kendaraan, Rasulullah pernah melakukan jamak qasar, itu ikuti aja. Jadi kita itu sudah, contohnya dari Rasulullah itu sudah disiapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, itu sudah ada, maka tinggal ikut Pak. Nah ini berkaitan dengan amal ibadah yang memang sesuai tuntunan Rasul, termasuk urusan nikah. Nikah itu simple, janjane. Ning sering kita membuat rumit, itu akhirnya nggak nikah gara-gara kerumitan yang dihadapi. Ya nikah itu kan simple Pak, ya kan? Nikah itu terjadinya ijab kabul antara wali dan mempelai laki-laki. Ada 2 orang saksi sah, asal ada maharnya. Nah, ini udah selesai toh? Nggak ribet sebenarnya yang namanya nikah itu. Yang bikin ribet itu apa? Adatnya yang bikin ribet. Lah kalau nikahnya mah gampang, adatnya yang bikin ribet. Ini kan sudah diatur semua oleh Allah dan Rasulnya, ya tinggal ikuti. Wong nikah itu gampang kok, kenapa harus dipersulit? Ya cuma juga jangan mempergampang, jangan gampang lah. Kayak kemarin sing viral kemarin toh, apa kuwi? Wah, arep tukar pasangan oleh iki, aduh, kacau iki. Ini yang kayak gini nih, aku sing nanggung dunia akhirat, wong dia itu nanggung sendiri, urusannya sendiri, nggak bisa kok nanggung orang lain dosanya. Ini kacau ini orang ini ya. Orang yang begini-begini ini nggak bener ini, gitu. Nah itu pengen enaknya sendiri, bikin aturan-aturan sendiri. Nah, itu kalau memang saling seneng tinggal ini ditukar aja, enak banget kan. Nah, ini aturan apa itu? Ya ini makanya yang begini-begini ini yang harus diluruskan, bahwa nikah tujuannya itu apa? Nikah tujuannya untuk memuliakan harkat manusia, nggak sama dengan hewan. Orang kan sama dengan hewan, apa bedanya dengan hewan itu kayak gitu? Ya kan? Kalau hewan kan gampang, tinggal Tapi kok ada pengikutnya juga? Ya enak kok nggak ada pengikutnya Pak, ya kan? Yang enak-enak itu pengikutnya banyak, yang enak-enak itu. Itu. Pak Ajat mau daftar kayaknya ini, itu. Itu. Nah ini hati-hati yang model-model kayak gini. Maksud nikah itu adalah sebuah ibadah untuk memuliakan harkat manusia. Beda dengan hewan. Hewan itu ya sakarepe dhewe gitu ya. Tapi kalau manusia itu harus diatur. Ya sudah. Ya, kemudian kenapa kok Islam mengatur poligami boleh? Ya poligami dari dulu sudah ada. Cuma Islam kemudian mengatur, membatasi maksimal 4. Ojo luwih teko 4. Gitu. Iku saja nek mampu kan gitu. Nek ora mampu
satu saja. Kan gitu toh. Kalau nggak mampu, satu saja. Lah kalau nggak mampu lagi, ora usah. Sudah gampang kok. Jadi hidup itu dibikin mudah, ora usah dibikin sulit. Nah kalau seperti itu maka ini kembali ke sini. Kita ini akan merasakan buah amal itu seperti apa. Nah gampangannya begini, bahwa ketika buah amal itu kita rasakan di dunia, maka nanti di akhirat kita akan merasakannya. Ya kan kemarin yang sebelumnya sudah kita bahas tuh. Nanti di akhirat mendapatkan surga, ada bidadari dan seterusnya. Itu kenikmatan yang akan kita dapat. Tapi ketika di dunia dapat nikmat apa tuh? Apa sih yang kita rasakan bahwa amal itu diterima? Sederhana sebenarnya. Ketika kita beramal dan kemudian merasa sayang untuk meninggalkan amal tersebut. Sederhananya gitu. Ya coba. Orang yang bisa istiqomah, itulah ciri-ciri amalnya diterima. Ya, istiqomah kan mudah atau susah? Susah Pak istiqomah itu. Orang untuk bisa sholat ini ngomong sholat saja ya mungkin alhamdulillah kalau di sini jamaah di sini pas itu udah ada masalah alhamdulillah gitu ya. Tapi saya melihat banyak orang yang untuk sholat itu sulit, sampai tua itu sulit. Diomongi konsolat itu angel gitu. Alasannya saya takut kalau saya sholat itu nanti malah cepat mati katanya gitu. Oh ada Pak ya karena ketakutan jadi saya sholat nanti malah nanti mati gitu. Jadi pengennya supaya nggak mati nggak sholat kan repot. Ya tiba-tiba kalau kemudian dia mati dalam kondisi tidak sholat. Jadi banyak orang yang untuk sholat saja itu tidak mudah. Sehingga nanti ketika Ramadan itu ada orang yang puasa tapi tidak sholat. Ada nggak? Ada. Ya kenapa? Ya tadi dia berarti belum nih. Nah, amalnya belum diterima. Sehingga ketika kalau amal belum diterima itu ya sudah dia nggak pengen lagi. Maka ciri ini kalau kita ini kan insya Allah seminggu lagi masuk Ramadan. Orang yang Ramadannya diterima amalnya itu apa? Pertama, dimulai dari kegembiraan dia kedatangan Ramadan. Nah, ini tak tunggu nih Pak Sokep urung pujian manfari hayu urung metu ya. urung metu. Mungkin sesuk lagi start ya toh. Jadi nomor satu gembira. Kalau Ramadan itu gembira, orang kemudian waduh poso meneh itu kan gitu. Itu beda, Pak. Startnya sudah beda. Orang yang kemudian dia startnya sudah merasa wah kok belum apa-apa wis poso meneh. Nah itu dia mengeluh. Maka ini akan berat tuh. Tapi kalau kemudian kita ini sudah siap Ramadan senang gitu. Kenapa kita senang ketemu Ramadan? Oh karena Allah menjanjikan A, B, C, D, E dan sebagainya. Wah itu sehingga kita kemudian persiapan. Berlomba-lomba. Besok Ramadan saya mau begini. Itu sudah punya program. Nah kita ini kan ya ini mungkin belum punya program. Besok ini minggu depan ya saya bahas untuk persiapan Ramadan ya minggu depan ya. Supaya kita ini punya program Ramadan yang benar, punya semangat yang benar, sehingga kemudian ketika masuk Ramadan senang. Nah, ya, alhamdulillah. Ya, waktu kita ini harusnya lebih banyak untuk urusan akhirat ketika Ramadan daripada urusan dunia. Tapi ya godaan dunia pasti banyak. Ya toh? Oh, sing dodolan ki ya ramene pas Ramadan. Nah, itu kan. Nah, itu ya gimana lagi? Itu memang godaannya, Pak. Ya toh? Ya apa ya? Diatur-atur lah ya. Diatur-atur mudah-mudahan Allah mudahkan kita tidak terlalai dengan urusan dunia gitu. Silakan, bukan tidak boleh untuk kemudian mencari nafkah di bulan Ramadan boleh, tapi tidak kemudian lalai dengan urusan ibadah di bulan Ramadan. Nomor satu kegembiraan, yang kedua adalah sebuah mujahadah. Mujahadah itu kesungguhan. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh.
Ibadah itu perlu mujahadah, Pak, perlu jihad. Lah wong kita ini bangun malam itu kan butuh jihad yang luar biasa. Gitu. Kalau tidak biasa bangun malam itu sulit. Bahkan orang yang biasa pun bisa lewat gitu ya. Jadi butuh kesungguhan, mujahadah. Nah, baru setelah mujahadah itu istiqomah. Sungguh-sungguh dilakukan dan istiqomah. Maka nanti ketemunya Ramadan itu sukses atau tidak, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih itu ketemunya itu setelah Ramadan kayak apa? Jenengan masih bisa istiqomah atau tidak? Itu aja sebenarnya. Dan itulah amal diterima itu kira-kira gitu tuh. Ada kontinuitas amal yang kemudian kita jalankan. Kalau itu kemudian kita merasa nikmat, nah contohnya ya, jenengan ini kan kalau Ramadan itu biasanya terus punya target baca Quran sehari 1 juz. Bar Ramadan, nah wes iku. Sehari jadi berapa? Hah? Coba kan? Nah, dipikir-pikir kan nggak masuk akal. Turunnya itu langsung slug gitu ya. Ramadan sehari 1 juz. Setelah itu katakanlah misalnya tadi bisa 1 halaman. Wah itu sudah bagus tuh. Setelah Ramadan 1 halaman. Gitu. Padahal itu kita pakai Quran yang standar itu berapa halaman tuh? 12 halaman kalau nggak salah itu ya. 1 juz. Nah itu coba, berarti kan turun drastis itu. Nah ini pertanyaannya, kenapa ya kok saya nggak bisa ya? Kemudian istiqomah di 1 juz gitu. Bedanya apa Ramadan dengan nggak Ramadan? Nah, apa kira-kira bedanya, Pak? Ya, 1 dilipat gandakan, motivasinya kita lebih tinggi. Sebenarnya yang paling mendasar itu karena di Ramadan itu setan-setan itu sedang dipenjara, ya tahu. Nah, sehingga kita itu kalau Ramadan itu bisa melawan, nggak ada perlawanan lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau begitu nanti sudah keluar dari Ramadan, setannya balik lagi kan gitu ya. Sehingga akhirnya kita itu berat sekali. Nah itu contoh ini. Maka kalau kita ini nanti lihat, janjiannya saya ini amal ini diterima atau tidak, itu kemudian muncul kecintaan kita. Oh ternyata saya kemarin Ramadan bisa tuh 1 juz. Nah ini ada kecintaan. Saya akan lakukan itu setiap hari. Bisa enggak? Ya ini tantangan, Pak. Tantangan untuk kita. Bukan tidak mungkin, tapi sangat bisa kalau kita mau. Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah ngerti, oh ternyata yang namanya amal diterima itu tadi istiqomah saja. Sudah kalau istiqomah, kita kemudian ketika tidak melakukan kok ada yang kurang. Apapun amalnya ya, apapun amalnya bentuknya apa. Jenengan punya amal soleh apapun itu, misalnya tadi mau dzikir apa, mau sedekah berapa, itu ketika tidak melakukan, di situ hati kemudian seakan-akan mengatakan, ayo jalan. Nah itu insya Allah amalan yang diterima. Nah kalau sudah amal diterima, kan kita merasakan nikmatnya tuh. Artinya ketika tidak melakukan itu ada sesuatu yang kurang, berarti kan nggak nikmat tuh hidupnya kan. Maka nanti di akhirat insya Allah dapat nikmat yang lebih besar, ya, berupa surganya Allah SWT. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya untuk menjadi orang-orang yang istiqomah melakukan amal soleh sampai akhir hayat kita insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.